masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar analisis kinerja keuangan. Adapun tujuannya di sini yaitu menilai stabilitas dan keberlanjutan operasional, mengukur kemampuan menghasilkan laba dan mengelola sumber daya. Untuk manfaat dari pengantar analisis kinerja keuangan, yang pertama untuk manajer sebagai perencanaan dan pengendalian, untuk investor sebagai keputusan investasi, untuk kreditor sebagai penilai risiko kredit. Masuk ke pembahasan kedua yaitu pentingnya analisis lanjutan. Analisis sederhana seringkali tidak cukup untuk menangkap kompleksitas keuangan modern. Maka dari itu pentingnya analisis lanjutan, yaitu agar dapat mengidentifikasi risiko yang tersembunyi. Contohnya seperti ketidakseimbangan utang atau efisiensi, memberikan gambaran jangka panjang untuk strategi di masa depan. Sumber data analisis, laporan keuangan utama. Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Kemudian laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, biaya dan hasil operasional. Kemudian laporan arus kas menggambarkan aliran kas dari berbagai aktivitas. Kemudian data pendukung. Catatan laporan analisis manajemen atau informasi eksternal yang seperti tren industri. Kemudian metode analisis kinerja keuangan, yaitu analisis rasio, mengevaluasi hubungan antar elemen keuangan untuk memenuhi performa, yaitu analisis tren, memahami perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Analisis vertikal, melihat komposisi keuangan dalam satu periode. Kemudian analisis horizontal, membandingkan perusahaan antar periode. Kemudian yang terakhir, benchmarking, menilai performa dibanding standar industri atau kompetitor. Terima kasih. Di sini saya akan membahas terkait tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri itu merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Manfaat dari rasio likuiditas sendiri itu dia menunjukkan sebuah ketahanan perusahaan terhadap tekanan finansial jangka pendek. Lalu untuk jenis-jenis rasio likuiditas tadi itu ada current rasio, di mana di dalam current rasio itu dia lebih membandingkan aset yang tersedia dengan kewajiban segera. Lalu untuk jenis keduanya ya ada quick ratio, di mana di dalam quick ratio itu dia lebih fokus pada aset paling liquid untuk kebutuhan besar. Lalu yang ketiga ada cash ratio, di mana di cash ratio itu dia mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Lanjut dari rasio likuiditas ada yang namanya rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas ini itu berbeda dengan rasio tadi, berbeda. Di mana di rasio solvabilitas itu dia lebih ke ukuran yang menilai sebuah kemampuan perusahaan untuk mengelola utang jangka panjang dan menjaga sebuah stabilitas atau kestabilitasan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nansat Magandi dengan NIM 2251-2211 akan melanjutkan pembacaan materi di bagian rasio probabilitas. Menurut pengertian di sini ukuran yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, sedangkan manfaatnya ialah indikator kesuksesan operasional dan potensi investasi. Adapun jenis utamanya yaitu seperti yang kita ketahui, yaitu ada yang pertama ROA atau Return on Asset, menilai efisiensi penggunaan aset untuk laba. Sementara berikutnya ada ROE atau yang biasa kita ketahui itu Return on Equity. Di sini bisa mengukur imbal hasil bagi pemegang saham. Yang berikutnya ada Net Profit Margin. Di sini bisa menunjukkan laba bersih relatif terhadap pendapatan. Ya, selanjutnya itu ada rasio efisiensi. Menurut pengertiannya itu ukuran yang menilai seberapa baik perusahaan memanfaatkan sumber daya. Adapun manfaatnya mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk produktivitas. Jenis utamanya yaitu aset turnover, atau aset ini biasa bagaimana cara kita mengukur kemampuan aset
menghasilkan pendapatan. Sementara inventory turnover menunjukkan kecepatan penggunaan dan penjualan ketersediaan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini yang saya akan jelaskan yaitu analisis tren, di mana dari segi pengertiannya itu adalah proses mengamati pola perkembangan keuangan dari periode ke periode. Kemudian di sini analisis tren itu fokus utamanya adalah pertumbuhan atau penurunan pendapatan dan laba, dan kemudian di sini ada perubahan dalam struktur aset atau kewajiban. Dan di sini ada dari analisis tren itu ada keunggulan. Nah, keunggulannya itu membantu memprediksi performa masa depan, dan yang kedua itu menyoroti stabilitas atau volatilitas operasional. Akan saya melanjutkan materinya analisis vertikal dan horizontal. Dan analisis vertikal ini poin-poin dari itu analisis vertikal itu memahami struktur keuangan dengan melihat proporsi setiap elemen terhadap total, dan kemudian memberikan wawasan tentang alokasi sumber daya. Dan yang kedua itu analisis horizontal, membandingkan data antar periode untuk melibatkan dinamika. Yang kedua itu menunjukkan perubahan strategi atau hasil operasional. Dan dari analisis vertikal dan analisis horizontal ini memiliki manfaat melengkapi analisis rasio dengan struktural dan temporal. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alif Zulkarnain. Pertanyaannya itu, mengapa interest coverage ratio penting untuk dianalisis? Jadi, interest coverage ratio atau ICR itu sangat penting untuk dianalisis karena mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utangnya. Dengan demikian, kita dapat membandingkan laba sebelum bunga dan pajak EBIT dengan total beban bunga. ICR menunjukkan seberapa banyak laba yang tersedia untuk menutupi kewajiban bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki margin keamanan yang baik terhadap risiko gagal bayar, sedangkan rasio yang rendah dapat menandakan potensi masalah likuiditas. Jadi kesimpulannya di sini, ICR itu adalah indikator kunci dari kesehatan finansial perusahaan, yang mana menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi beban bunga utangnya dan mengelola risiko finansial dengan baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eliana. Pertanyaannya yaitu, apa saja langkah-langkah yang akan kita ambil untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa depan? Jadi di sini ada 6 langkah yang mungkin dapat kita ambil untuk meningkatkan kinerja keuangan kita di masa depan. Yang pertama itu ada analisis keuangan. Melakukan analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Langkah kedua ada pengelolaan anggaran, yaitu menyusun dan memantau anggaran secara ketat untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Langkah yang ketiga ada diversifikasi pendapatan, yaitu mencari sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan saja. Langkah yang keempat di sini ada investasi strategis, yaitu menginvestasikan kembali keuntungan dalam proyek yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Langkah yang kelima ada peningkatan efisiensi operasional, yang mana mengoptimalkan proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Dan langkah yang terakhir di sini ada pengembangan SDM, yaitu melatih karyawan untuk meningkatkan keterampilan yang mendukung inovasi dan efisiensi. Jadi kesimpulannya itu dengan melakukan analisis mendalam, pengelolaan yang efisiensi, diversifikasi, dan investasi yang cerdas, agar organisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Jadi langsung saja saya menjawab pertanyaan dari saudari Dina Magfira.
Pertanyaannya yaitu bagaimana rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi rasio likuiditas contohnya seperti current ratio dan quick ratio mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cara membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset untuk membayar utangnya yang segera jatuh tempo, sehingga mengindikasikan kesehatan keuangan yang baik dan likuiditas yang memadai. Jadi kesimpulannya itu di sini rasio likuiditas itu berfungsi sebagai indikator penting dari stabilitas keuangan perusahaan, menggambarkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga operasional yang lancar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Afifuddin. Pertanyaannya itu, apa dampak jangka panjang dari debt to equity ratio yang tinggi terhadap keputusan investasi dan pandangan kreditor terhadap perusahaan? Jadi di sini debt to equity ratio atau DER yang tinggi dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap keputusan investasi dan pandangan kreditor terhadap perusahaan. Dampak jangka panjang yang pertama itu ada rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang besar pada utang, yang mana dapat meningkatkan resiko finansial dan mengurangi daya tarik perusahaan bagi investor. Investor mungkin melihat perusahaan sebagai perusahaan yang lebih berisiko, yang mana dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Dampak jangka panjang yang kedua yaitu kreditor mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau menetapkan suku bunga yang lebih tinggi karena meningkatnya resiko gagal bayar. Jadi kesimpulannya di sini yaitu debt to equity ratio yang tinggi itu dapat mengurangi kepercayaan investor dan kreditor dan menghambat akses perusahaan terhadap modal dan meningkatkan biaya pembiayaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Itu bagaimana cara menganalisis tren kinerja keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir dan memprediksi kinerja keuangan di masa depan, mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan. Nah, jawabannya yaitu adalah beberapa langkah untuk menganalisis tren kinerja keuangan perusahaan dan memprediksi kinerja keuangan di masa depan. Yang pertama yaitu kumpulkan data keuangan, seperti laporan keuangan, seperti contohnya laba rugi, neraca, atau arus kas. Kemudian selama beberapa tahun terakhir, analisis tren historis, gunakan analisis horizontal, vertikal, dan rasio keuangan untuk mengidentifikasi tren. Kemudian yang ketiga, identifikasi faktor internal. Lakukan analisis SWOT dan tinjau aspek operasional dan manajemen. Kemudian yang keempat, identifikasi faktor eksternal. Gunakan analisis PSTL dan tinjau tren industri dan pasar. Kemudian yang kelima, pemodelan dan prediksi. Gunakan metode kuantitatif atau regresi time series dan kualitatif atau DELP skenario untuk memproyeksikan kinerja keuangan. Kemudian yang keenam, evaluasi dan validasi, yaitu uji sensitivitas, analisis skenario, dan membandingkan dengan industri. Mengapa analisis lanjutan sering lebih relevan untuk perusahaan dengan struktur keuangan yang kompleks dibandingkan perusahaan kecil? Jelaskan contohnya. Nah, di sini saya mengangkat contoh perusahaan kompleks sebagai ilustrasinya. Perusahaan multinasional, misalnya perusahaan manufaktur global, yaitu perusahaan ini memiliki banyak anak. Perusahaan ini di berbagai negara, utang dalam berbagai mata uang, investasi di berbagai proyek, dan transaksi lintas negara yang kompleks. Kemudian, mengapa analisis lanjutan penting?
Karena pemodelan keuangan memodelkan dampak perubahan nilai tukar mata uang terhadap pendapatan dan laba. Kemudian analisis skenario mengevaluasi dampak berbagai skenario ekonomi global, misalnya resesi, perubahan suku bunga terhadap kinerja perusahaan. Kemudian adapun analisis sensitivitas mengidentifikasi faktor-faktor keuangan yang paling sensitif terhadap perubahan, misalnya harga bahan baku, biaya tenaga kerja. Kemudian manajemen risiko, mengelola risiko valuta asing, risiko suku bunga, dan risiko kredit yang terkait dengan operasional global. Kemudian adapun perusahaan kecil, contohnya seperti toko retail lokal. Perusahaan ini mungkin memiliki satu toko, sedikit utang, dan investasi yang sederhana. Mengapa analisis lanjutan kurang penting dibandingkan perusahaan multinasional? Pemodelan keuangan ini sederhana, mungkin cukup untuk merencanakan anggaran dan proyeksi pendapatan. Kemudian adapun analisis skenario. Analisis skenario ini sederhana, mungkin cukup untuk mempertimbangkan dampak perubahan permintaan atau biaya. Yang terakhir, manajemen risiko. Risiko keuangan mungkin lebih terbatas, misalnya risiko kredit dan pelanggan lokal. Dalam kasus perusahaan multinasional, analisis lanjutan memberikan wawasan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis dalam manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam kasus toko retail lokal, analisis yang lebih cukup sederhana, mungkin kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Catatan laporan keuangan dapat memberikan informasi tambahan yang tidak tercermin dalam angka laporan keuangan. Nah, langsung saya jawab. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang tidak tercermin dalam angka laporan keuangan yang utama, yaitu melalui yang pertama, penjelasan kebijakan akuntansi, menjelaskan metode yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, rincian pos-pos laporan keuangan, memberikan detail lebih lanjut tentang pos-pos utama, contohnya seperti persediaan, utang piutang, atau aset tetap, dan lain-lainnya. Kemudian adapun pengungkapan transaksi pihak berelasi, yaitu mengungkap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus. Kemudian adapun pengungkapan kontingensi dan komitmen, mengungkap potensi kewajiban dan perjanjian di masa depan. Kemudian penjelasan peristiwa setelah tanggal neraca. Apa itu? Yaitu mengungkapkan peristiwa penting setelah tanggal laporan keuangan. Adapun informasi segmentasi, yaitu memberikan informasi tentang kinerja berdasarkan segmen bisnis atau geografis. Kemudian mengungkapkan resiko. Pengungkapan risiko yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari saudari Amanda B terkait tentang bagaimana cara menghitung dan menganalisis rasio aktivitas seperti aset turnover ratio, dan inventory turnover ratio. Untuk menghitung dan menganalisis rasio aktivitas seperti aset turnover ratio dan inventory turnover ratio itu ada beberapa langkah-langkah kalau untuk aset turnover ratio, atau bisa dibilang rasio perputaran aset, rasio ini itu lebih mengukur seberapa efisien perusahaan itu menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang lebih tinggi itu menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Untuk cara penghitungannya gimana? Aset turnover ini rumusnya itu ada aset turnover ratio sama dengan pendapatan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Pendapatan bersih atau net sales itu merupakan sebuah total pendapatan yang dikurangi dengan retur penjualan, diskon, dan potongan harga. Terkadang informasi yang hal seperti ini itu kita dapatkan di
dalam laporan laba rugi atau income statement. Lalu tentang rata-rata total aset atau average total aset, di mana jumlah total aset pada awal periode ditambah jumlah dengan total aset pada akhir periode. Nah, kemudian kedua total tadi itu dibagi dua. Nah, setelah itu untuk mendapatkan informasi seperti ini itu kita dapatkan di dalam neraca. Nah, untuk analisisnya sendiri, jika rasio itu mengidentifikasikan dia tinggi, bahwa sebuah perusahaan itu efektif ya dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan sebuah penjualan. Nah, lalu tentang jika sebuah rasionya itu mengidentifikasikan rendah, berarti perusahaan tidak efisien dalam menggunakan asetnya atau memiliki terlalu banyak aset yang tidak produktif. Yang selanjutnya itu perbandingan industri, di mana pentingnya untuk kita membandingkan rasio ini dengan rata-rata industri atau dengan rasio perusahaan sejenis. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah perspektif yang lebih baik. Nah, lalu ada namanya tren dari waktu ke waktu. Nah, menganalisis sebuah tren rasio ini itu dari periode ke periode itu untuk perusahaan sendiri itu dapat menunjukkan apakah efisiensi penggunaan aset perusahaan itu meningkat atau menurun, begitu. Lalu tentang penyebab rendahnya rasio. Jika rasio rendah, perlu diidentifikasi penyebabnya. Apakah karena adanya penjualan yang rendah atau karena investasi yang berlebihan pada aset. Gitu. Lalu tentang tadi inventory turnover ratio. Jadi inventory turnover ratio itu bisa dibilang juga rasio perputaran persediaan. Nah, rasio ini itu mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dalam suatu periode waktu. Nah, rasio yang lebih tinggi itu umumnya menunjukkan manajemen persediaan yang lebih efisien. Untuk menghitungannya ada rumus ya, dimana di sini ada inventory turnover ratio sama dengan harga pokok penjualan atau HPP ya, dibahagi dengan rata-rata persediaan. Nah, dimana harga pokok penjualan atau cost of goods sold ya, biayanya atau biaya bisa dibilang biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual. Nah, untuk informasi terkait tentang harga pokok penjualan ini itu kita dapatkan biasanya di laporan laba rugi. Nah, untuk rata-rata persediaan atau average inventory, di situ jumlah persediaan pada awal periode itu ditambahkan jumlah persediaan pada akhir periode. Nah, untuk lalu kedua tadi itu kemudian dibahagi dua lagi. Nah, informasi ini itu biasa kita dapatkan di neraca. Lalu untuk analisisnya itu di sini jika rasio yang tinggi itu berarti menunjukkan bahwa sebuah perusahaan itu menjual persediaannya dengan cepat. Nah, di mana ini bisa menjadikan sebuah indikasi ya yang bisa dibilang indikasi manajemen persediaan yang baik dan permintaan pelanggan yang kuat. Gitu. Nah, kalau untuk rasio yang rendah itu mengindikasikan bahwa perusahaan menjual persediaan dengan lambat. Nah, untuk hari persediaan, di mana rasio ini dapat dikonversi menjadi jumlah yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait tentang perhitungan tadi. Mungkin ini saya akan lanjut ya menjawab pertanyaan dari saudari Leni ya, selaku sebagai Komsat K2. Dia dimana dia bertanya terkait tentang
bagaimana analisis lanjutan itu dapat membantu mengungkap kelemahan strategi perusahaan yang tidak terlihat di dalam laporan keuangan biasa. Nah, di sini Saudara Leni dia meminta penjelasan dengan adanya contoh. Ya, terkait tentang pertanyaan dari Saudara Leni, mungkin saya contohkan ya. Ada sebuah perusahaan fashion ya, fashion, laporan keuangannya itu bisa dibilang menunjukkan penjualan dan laba yang meningkat, tapi analisis lanjutan itu bisa mengungkap ada beberapa poin. Pertama, perbandingan penjualan per wilayah. Misalkan dalam bentuk usaha fashion tadi. Nah, misalkan tadi di perbandingan penjualan per wilayah, ternyata mungkin ya peningkatan penjualannya itu cuma terjadi di satu wilayah saja misalkan. Nah, misalkan juga di wilayah lain itu penjualannya itu stagnan atau bisa dibilang turun. Gitu. Berarti ini menunjukkan strategi pemasaran yang tidak merata atau ada masalah di dalam pasar tertentu yang tidak kelihatan oleh angka total. Lalu untuk analisis umur persediaan. Persediaan barang yang tidak laku itu akan makin menumpuk di gudang. Lalu ini tidak langsung kelihatan di neraca kalau total persediaannya itu masih besar, itu tidak akan terlihat. Nah, tetapi dia akan menunjukkan adanya masalah dengan selera pasar atau strategi penjualan produk tertentu. Lalu yang tentang survei pelanggan, di mana pelanggan banyak komplain soal kualitas produk yang menurun meskipun harganya tetap sama. Nah, ini tidak ada juga di laporan keuangan, tidak ada. Tapi bisa bisa bikin pelanggan itu lari ya, bisa pelanggan itu lari, terus penjualannya itu turun di masa yang akan datang. Jadi untuk analisis lanjutannya itu kayak bisa dibilang investigasi lebih dalam di balik angka-angka laporan keuangan. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya buat menemukan sebuah potensi masalah strategis yang belum kelihatan. Agar biar sebuah perusahaan itu bisa antisipasi dan tidak cuma fokus sama kondisi keuangannya mereka saat ini saja, tidak. Nah, dengan begitu perusahaan bisa lebih siap menghadapi masalah masa depan dengan tidak cuma kelihatan sehat di atas kertas saja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekali lagi mungkin saya lagi menjawab pertanyaan dari saudara Adnan ya, tentang apa yang menjadi kesuksesan operasional dan potensi apa saja yang mendasari investasi itu mempunyai rasio profitabilitas, dan bagaimana cara kita menganalisis tren untuk memprediksi arah tren ke depan. Mungkin saya jawab ya. Intinya itu seperti ini. Rasio profitabilitas tinggi ya, itu karena ada beberapa poin. Pertama, ada operasional yang efisien, di mana seperti adanya biaya rendah, harga pas, stok bagus, jualannya efektif, produknya juga unik gitu. Lalu ada tentang investasi yang pintar. Investasi pintar tuh ya, seorang investasi yang pintar ya, maksudnya ya cara pilih proyeknya itu bagus ya, dia tahu mana proyek yang untung, aset yang dipakai itu secara maksimal. Baru tentang utangnya itu dia kelola dengan baik, karyawannya itu bagus-bagus atau bisa dibilang hebat ya. Teknologi yang dia gunakan juga itu mungkin secara tepat. Nah, itu yang membuat rasio profitabilitas itu tinggi.
Lalu untuk apa investasi untung itu ya, dimana kita melihat sebuah investasi untung punya potensi ya. Kita lihat juga ya pasarnya besar atau tidak, produknya unggul atau tidak ya, bisa berkembang, operasionalnya bisa lebih baik, cocok sama bisnis yang ada. Nah, itu. Lalu untuk analisis tren yang tren profitabilitas tadi, analisis tren, cara menganalisis tren itu. Dimana kalau untuk analisis trennya kita itu juga harus lihat lihat data lama atau rasio profitabilitasnya itu yang beberapa tahun terakhir itu 3 tahun atau 5 tahun terakhir gitu. Jadi kita harus lihat dari data lama, data keuangan sebuah perusahaan real. Sebuah perusahaan itu gunanya untuk ya di 5 tahun atau di 3 tahun di belakang itu apakah mereka itu dalam keadaan profit atau rugi, itu bisa menjadikan indikasi ya ke depannya itu perusahaannya bagaimana gitu. Lalu setelah dari situ kita juga ya sebagai seorang analisis kita juga buat grafik dimana biar kelihatan yang namanya naik atau turun atau bisa dibilang stabil, sehingga ya kita bisa analisis tentang itu juga ya, terkait dengan adanya sebuah grafik tadi. Lalu tentang kita juga harus membandingkan antara sama pesaing dan rata-rata yang ada, rata-rata industri lah. Lalu tentang poin selanjutnya itu prediksi. Kita juga seorang analisis ya, kita harus menjadi seorang yang bisa melakukan sebuah prediksi lah gitu. Kira-kira trennya itu bakal naik ke depannya atau turun ke depannya. Kita harus mempunyai jiwa prediksi juga ya. Tetapi dalam hal itu dibantu dengan faktor-faktor lain seperti adanya rencana perusahaan atau adanya kondisi pasar. Jadi itu. Nah, hal itu dilakukan ya pada tujuannya juga. Mengapa? Karena agar kita itu bisa tahu kinerja dari profitabilitas perusahaan itu bagaimana, gitu. Ada masalah atau ada peluang, gitu. Dan kita bisa memprediksi ke depannya gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu Lestari ya, terkait tentang bagaimana perubahan kebijakan moneter atau fiskal ya dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan apa indikasi yang digunakan untuk melihat dampaknya. Iya, pada dasarnya kan memang kebijakan moneter dan fiskal itu dapat mempengaruhi daripada kinerja keuangan perusahaan, karena di kebijakan moneter sendiri ya itu ada beberapa faktor ya, ada suku bunga naik, suku bunga turun, dan nilai tukar rupiah berubah itu. Lalu misalkan kalau suku bunga naik, otomatis biaya pinjam itu akan mahal ya. Perusahaan jadi akan berpikir buat utang dan investasi, laba bisa turun karena bayar bunga lebih banyak. Itu dampak dari suku bunga naik. Lalu ketika suku bunga turun, biaya pinjam ya sebaliknya daripada suku bunga naik tadi, biaya pinjam itu akan murah ya. Perusahaan jadi lebih semangat utang buat berkembang. Lalu laba bisa naik karena bisa bunga lebih kecil, biaya bunga lebih kecil ya. Lalu kalau untuk tukar rupiah berubah,
kalau rupiah lagi kuat ya. Kalau pas rupiahnya ada kuat-kuat ya, ekspor itu bisa susah ya. Ekspor itu bisa susah. Sebaliknya lagi kalau rupiahnya lemah ya, ekspor itu impor ya, bukan ekspor, impor itu bisa lebih mahal. Nah ini dapat berpengaruh sangat signifikan bagi biaya perusahaan. Lalu di kebijakan fiskal sendiri ya, atau pemerintah itu ketika di situ pemerintah banyak melakukan pembelanjaan bisa dibilang perusahaan yang terkait proyek pemerintah atau jualan ke pemerintah itu bisa utang lebih banyak lagi gitu. Lalu ketika juga pada saat itu pajak naik ya, laba perusahaan setelah bayar pajak jadi lebih kecil ya. Kalau pajak turun ya, laba perusahaan setelah bayar pajak jadi lebih besar dan lebih banyak uang buat investasi atau lainnya lagi. Lalu ada bantuan atau subsidi, di mana perusahaan tertentu ya bisa dapat untung karena biayanya lebih murah dan permintaannya naik gitu. Kalau untuk cara melihat dari dampaknya ya otomatis kita melihat dari laporan keuangan perusahaan ya, laporan keuangan perusahaan berbanding sebelum dan sesudah kebijakan berubah. Itu yang kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan langkah-langkahnya ya, angka-angka dari seperti laba naik turunnya itu kenapa, lalu utang, gimana dibilang tambah banyak atau tambah berkurang utangnya, atau biaya bunganya bagaimana, itu yang harus dilihat ya. Lalu dari segi penjualan, dia lagi naik atau turun gitu. Lalu ada hubungannya sama daya beli masyarakat atau proyek pemerintah begitu. Lalu adanya investasi, di mana perusahaan jadi lebih banyak atau lebih sedikit mengeluarkan uang buat aset baru atau tidak. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, untuk mau melihat daripada dampaknya. Intinya apa? Kalau bisa saya simpulkan ya, inti dari hal itu kebijakan pemerintah dan bank sentral ya, itu kayak angin buat sebuah perusahaan. Mengapa? Karena kadang bikin kencang ya, kadang juga bikin pelan. Arahnya juga bisa berbeda-beda, dan perusahaan juga harus pintar-pintar untuk menyesuaikan diri agar tetap berlayar dengan baik gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait tentang pertanyaan ini. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjut sini dari pertanyaan saudari saya itu Indriani. Bagaimana menilai likuiditas perusahaan yang memiliki banyak piutang dagang yang sudah jatuh tempo tetapi belum tertagih, dan bagaimana mengidentifikasi potensi resiko kredit dan dampaknya terhadap likuiditas. Menilai likuiditas dalam kasus ini perlu menggunakan rasio likuiditas, khususnya quick ratio. Di sini kita bisa menghilangkan aset kurang liquid seperti persediaan dan piutang yang bermasalah, sehingga memberikan gambaran realistas tentang likuiditas. Terus kita bisa memakaikan cash ratio, memberi fokus penuh pada cash dan setara cash untuk melihat kemampuan langsung membayar kewajiban jangka pendek. Jika piutang dagang sudah jatuh tempo namun belum tertagih, itu menjadi indikator potensi resiko kredit. Resiko ini dapat menurunkan kualitas aset lancar, membuat current ratio tampak baik, padahal likuiditas sebenarnya buruk.
menimbulkan krisis kas dan ketidakmampuan membayar kewajiban. Identifikasinya bisa dilihat melalui analisis utang piutang atau biasa disebut aging schedule, tren penurunan arus kas operasional, naiknya rasio utang jangka pendek terhadap aset lancar. Selanjutnya dari pertanyaan Rio Verdio, jika analisis tren menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil, tetapi arus kas operasional terus menurun, apa yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memahami penyebabnya? Dalam hal ini kita harus mengecek terlebih dahulu. Dalam file disebutkan pentingnya laporan arus kas sebagai pelengkap analisis laba. Penurunan arus kas operasional meski laba naik bisa disebabkan oleh di sini mengenai pendapatan akural atau non kas. Laba naik karena penjualan kredit, tapi uang belum masuk. Peningkatan piutang dagang bisa kita katakan sebagai penjualan naik tapi tertagih lambat. Bisa juga dari kenaikan persediaan. Modal kerja tertahan dalam stok. Terus berikutnya ada beban non kas rendah, misalnya penyusutan berkurang. Belum diperiksa secara detail komponen dalam arus kas dari aktivitas operasional dan working capital change. Lanjut ke soal berikutnya dari saudara Muhammad Ali Putra Pratama. Apakah efisiensi tinggi selalu mencerminkan manajemen yang baik? Bagaimana jika efisiensi tinggi tapi profitabilitas justru rendah? Di sini kita bisa melihat efisiensinya diukur melalui rasio efisiensi seperti aset turnover, efektivitas penggunaan aset, atau inventory turnover, kecepatan rotasi persediaan. Namun efisiensi tinggi belum tentu mencerminkan manajemen yang baik. Jika margin keuntungan rendah, bisa jadi harga jual ditekan atau biaya tetap tinggi. Produk atau jasa tidak bernilai tambah tinggi, volume besar tapi margin kecil. Jadi, efisiensi harus dikombinasikan dengan rasio profitabilitas seperti ROA dan NPM untuk menilai kualitas manajemen secara menyeluruh. Oke, lanjut dari pertanyaan saudari Undriani, bagaimana memastikan bahwa tren yang diamati bukan hasil dari faktor musiman atau non operasional? Apakah ada cara mengkoreksinya? Dari materi kami tadi itu disebutkan bahwa analisis tren penting untuk memprediksi dan menilai stabilitas. Untuk memastikan tren tidak bias oleh faktor musiman atau non-operasional, kita dapat menggunakan data yang telah disesuaikan musiman atau seasonally adjusted. Bandingkan kita mengambil contoh bagaimana caranya membandingkan antara tahun dalam periode yang sama. Misalnya Q1 2024 dan Q1-nya yang berikutnya 2023. Tetapi dalam seasonal adjusted ini biasanya main di minimal 3-5 tahun. Terus kita bisa pisahkan item operasional dan non operasional dalam laporan laba rugi dan arus kas. Dengan begitu analisis tren dapat mencerminkan realitas operasional yang konsisten dan relevan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudaraku Supriyanto. Jadi di mana pertanyaannya itu adalah sebutkan skenario di mana analisis horizontal dapat memberikan wawasan yang berbeda dibandingkan dengan analisis vertikal untuk evaluasi keuangan perusahaan. Jadi di sini saya ambil skenario-nya adalah semisal sebuah perusahaan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 30% dalam 3 tahun terakhir. Dan sini analisis horizontalnya itu akan membandingkan data laporan keuangan dari tahun ke tahun
dan menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, beban operasional meningkat lebih cepat, misalnya 50%. Kemudian ini menunjukkan efisiensi menurun. Dan di sini yang kedua itu ada analisis vertikal yang hanya melihat perbandingan dalam satu periode, misalnya presentasi beban terhadap pendapatan mungkin tidak menangkap tren kenaikan beban tersebut dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya tarik kesimpulan bahwasannya analisis horizontal memberikan wawasan tentang tren pertumbuhan atau penurunan, sementara analisis vertikal fokus pada struktur proporsi keuangan dalam satu periode. Terima kasih. Lagi dan lagi saya akan menjelaskan, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ulfa, di mana di sini pertanyaannya adalah faktor-faktor apa yang mungkin membuat perbandingan laporan keuangan antara dua perusahaan dalam industri yang sama menjadi sulit. Berikut sini saya jelaskan beberapa faktor yang dapat menyulitkan perbandingan laporan keuangan antara dua perusahaan dalam industri yang sama. Di sini saya ambil 3 faktor, dan yang pertama itu metode akuntansi berbeda. Di mana misalnya satu perusahaan menggunakan metode FIFO, sementara yang lain menggunakan LIFO untuk persediaan. Dan yang kedua itu ada skala dan ukuran perusahaan. Misalnya itu perusahaan besar mungkin punya efisiensi dan struktur biaya berbeda dibandingkan perusahaan kecil. Dan yang ketiga itu faktor model bisnis atau segmen pasar berbeda. Itu semisalnya itu meskipun dalam industri yang sama, satu perusahaan bisa fokus ke segmen premium, sedangkan yang lain ke pasar massal. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Siti Rahma, di mana pertanyaannya adalah dalam praktiknya kapan sebaiknya kita menggunakan analisis rasio, analisis tren, analisis horizontal, analisis vertikal, dan benchmarking. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Sudah saya bilang di sini dalam praktiknya berikut waktu yang tepat menggunakan masing-masing metode analisis keuangan. Yang pertama itu analisis rasio, digunakan itu pada menilai efisiensi, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Cocok untuk evaluasi cepat kinerja keuangan. Kemudian ada analisis tren, di mana digunakan itu untuk melihat arah dan pola perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, biasanya itu dari lebih dari 3 tahun. Kemudian ada analisis horizontal. Analisis horizontal ini digunakan pada saat untuk membandingkan perubahan absolut dari persen dan presentasi dan dari pos laporan keuangan antar periode. Dan yang keempat itu ada analisis vertikal. Analisis vertikal ini digunakan pada saat untuk melihat struktur laporan keuangan dalam satu periode atau presentasi terhadap total pendapatan atau total aset. Dan yang terakhir itu ada benchmarking. Dan benchmarking ini digunakan pada saat untuk membandingkan performa perusahaan dengan pesaing atau standar industri. Dan yang pertanyaan berikutnya itu di mana di antara metode-metode ini apakah bisa digabungkan, misal menggunakan analisis tren dan horizontal secara bersamaan. Jadi selain analisis tren dan horizontal itu ada juga yang bisa digabungkan. Yang pertama itu ada rasio, benchmarking. Jadi benchmarking ini menilai kekuatan atau kelemahan rasio keuangan perusahaan dibandingkan pesaing. Dan yang kedua itu vertikal digabungkan dengan horizontal. Nah, melihat proporsi biaya sekaligus
bagaimana porsi itu berubah dari tahun ke tahun. Pengembangan ini memberikan gambaran lebih komprehensif, bukan sekedar snapshot satu waktu atau satu sesi saja. Sekian dan terima kasih, itu saja yang saya bisa jelaskan.